Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala wa talaqul bid'iyyu, dan termasuk dosa itu talak yang bid'ah. Bid'ah itu berarti melanggar syariat, ya. Talak memang hukumnya boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Banyak talak-talak hukumnya sah, tapi ya talak yang jatuh tapi hukumnya haram gitu. Kayut lako, seperti bahwasanya mentalak oleh seseorang, menceraikan oleh seseorang. Mautu atahu, yang telah disetubuhinya, walau bituburi, sekalipun bersetubuhnya lewat tubur, kemaluan belakang. Fi haidin, dalam keadaan haid, au nifasin, ala atau keadaan nifas. Seperti mentalak orang yang sudah disetubuhi, sekalipun persetubuhan itu hal yang diharamkan, seperti lewat tubur ataupun istrinya dalam keadaan haid disetubuhi juga, au nifasin atau lagi nifas. Ka'ayut laqo, seperti bahwasanya ia mentalak kepada istrinya, ma'akhiri zuhrin, beserta akhir, ma'akhiri tuhrin min haidin au nifasin, beserta akhir masa sucinya daripada haid dan nifas. Yang pertama di sini dikatakan setiap yang sudah disetubuhi, ya, meskipun persetubuhan itu diharamkan, tetap yang namanya mentalak itu hukumnya jatuh. Yang kedua di sini mentalak pada akhir masa suci. Akhir masa suci min haidin, artinya sekarang dia sucinya terakhir, besok haid itu, ya. Maka itu sangat menyakitkan, makanya hukumnya dikatakan tolak yang bid'ah, tolak yang melanggar syariat, perceraian yang melanggar syariat. Nah, model-model kita itu jarang ya memperhatikan istri kita kapan masa haidnya, kapan masa sucinya. Makanya hukum kayak begini hampir-hampir kita nggak pernah dengar, hampir-hampir belum kita pernah mendengar bahwa mentalak istri meskipun dalam keadaan suci, tapi pada waktu terakhir sucinya setelah ditalak terus datang haidnya, ini tetap hukumnya dosa. Sama saja mentalak istri dalam keadaan haid itu. Ayutalliqaha, atau mentalak oleh suaminya kepada istrinya. Fiturin, pada masa sucinya. Wati'aha, yang telah ia setubuhi istrinya, bihi, pada masa suci tersebut. Wahia, sedangkan bermula istrinya, mimman, daripada seseorang yatahabbalu, yang memungkinkan hamil. Li'adami sighariha, karena tidak ABG-nya lagi istrinya. Wayasiha, dan tidak monopos kepada istrinya. Walam yadhar, dan belum
terlihat biha pada istrinya hamlun, tanda-tanda kehamilan. Yang ketiga, dia mentalak istrinya pada masa sucinya, di mana masa-masa sucinya tersebut dia pernah menyetubuhi istrinya yang kemungkinan besar ya istrinya tersebut itu mengandung, istrinya tersebut hamil. Kan kenapa tanda-tandanya? Ya seperti istrinya itu sudah dewasa, bukan ABG lagi. Ya. Sebab kemungkinan besar kalau di bawah 20 tahun ya, ini buat hamil agak sulit misalnya. Atau ketika mau nikah dia digunakan suntik KB sehingga sulit, bisa sampai 5 tahun setelah nikah baru bisa ada punya anak gitu. Ya. Atau istrinya belum terlalu tua, artinya istrinya tidak monopos, ada kemungkinan besar ketika disetubui pada masa suci itu istrinya mengandung, ya bisa menjadi bahan janin. Yang ketiga, awati aha, atau mensetubui oleh suaminya kepada istrinya fi haidin pada masa haid qabla dzalika tuhri sebelum masa sucinya itu. Nah ini ya masa sucinya dia kagak setubui, tapi sebelum masa suci dia setubui. Setelah lewat masa suci dia menceraikan di ujung-ujungnya, maka ini tetap hukumnya haram, tetap hukumnya dosa, namanya mencerai ya yang tidak sesuai dengan aturan syariat itu. Artinya apa? Cerai aja ada aturannya. Kagak bisa lagi dalam keadaan sehat kita asal jeplak aja. Ya sah, bicara sah, tapi hukum dosa ya tetap ada. Ya, hukum dosa tetap ada. Dan kagak pantas kalau suaminya kagak tahu dia lagi haid misalnya, terus ditalak. Ya, nggak ada istilah jika kagak ngerti, nggak ada istilah jika kagak tahu bahwa istrinya dalam keadaan haid. Itu, maka hukum dosa ya tetap hukumnya dosa. Itu bicara sah tetap sah, hanya ketika terjadi hamil itu ya maka ini sangat menyiksa seorang perempuan ya, iddahnya itu double, hamilnya tidak dihitung, makanya diharamkan karena sangat lama menunggu masa penantiannya, artinya masa iddahnya lebih lama ya ketimbang seorang perempuan tidak lagi dalam keadaan hamil gitu. Wa min zalika, dan karena itulah melanggar hukum ya, tolak bid'iyah malau qasama, yaitu perkara apabila telah menggilir oleh suaminya li'ihda zawjaihi, kepada salah satu dari dua istrinya, summa tolak kemudian mentalak oleh suaminya al-ukhra, akan istrinya yang lain, qoblal mabiti, sebelum nginap, indaha, di sisi istrinya, fa'innahu, karena sesungguhnya hal tersebut yaksimu, berdosa oleh man tadi. Giliran jatah bini muda ya, biasanya yang dicerain bini muda bini tua. Hah? Belum pernah aja lagu-laguan ya. Itu. Udah pernah baru saya percaya, semuanya belum pernah gimana saya mau percaya ya. Itu. Saya nyontohin malah istri muda. Ini malam jatah istri mudanya ya.
tapi sebelum dia nginep ini malam dia udah jatuhin talak, nah itu termasuk dosa. Ya, kemarin malam di rumah istri tuanya, ya ini malam mestinya waktunya di rumah istri muda, tapi jemputan di rumah istri tua, ya ketika ditelepon saya talak kamu gitu, ya karena jatah di rumah istri yang muda dia kagak datang, dia kagak nginep, dia kagak gilir tuh istri muda, sedangkan itu jatahnya, maka hukum talaknya tetap berdosa gitu. Sebelum punya dua belajar dulu nih, punya dua gimana. Wa yajibu dan wajib alaihi atas suami tadi ar-raj'atu melakukan rujuk karena apabila keadaan atau laku oleh talak tadi raj'iyan, itu talak raj'i, awit tajdidu atau memperbarui nikahnya, in kana ba'inan apabila talaknya itu keadaannya talak bain, ya. Nah, kalau talak raj'i maka buru-buru dia kembali kepada istrinya yang mudanya, ya. Kalau seandainya dia talak bain, maka buru-buru dia memtajdidun nikah, memperbaharui nikahnya. Wa min zalika, dan itu diantaranya juga mentalak yang tidak sesuai dengan syariat, aidun juga malau nakaha, malau nakaha, ma yaitu sesuatu, lau nakaha apabila menikahi oleh suaminya, hamilan dalam keadaan hamil, min zinan dari zina, wawati'aha dan telah menyetubui oleh suaminya kepada istrinya, dipahamin, ya. Ada orang laki nikah dengan perempuan yang hamil hasil zina, ya, habis nikah tapi dia sudah setubui gitu. Summa talaqaha, kemudian mentalak oleh suaminya kepada istrinya, qoblal wad'i, sebelum istri tadi melahirkan. Lianna, karena sesungguhnya istrinya tadi la tasra'u, tidak bisa melaksanakan bil iddati, di dalam masa iddahnya, illa ba'dal wad'i, kecuali setelah lahir anaknya. Ini sama hukumnya. Ini mau istri hasil zina ke yang hamil, ya, atau yang hamil dengan sebab suaminya ke, kalau dalam keadaan hamil maka mentalaknya tetap hukumnya dosa, karena lagi-lagi masa hamilnya tidak dihitung dengan masa masa iddahnya. Jadi setelah anak itu lahir baru terhitung masa iddahnya. Bahkan, ya, ini cukup lama, 3 kali masa sucian itu. Babihi, maka itu menunggu masa lahir, tatwilun azimun, yaitu masa yang sangat lama, alaiha, atas istrinya tadi. Hadza illam ya'id, hadza bermula kejadian ini illam ya'id apabila tidak haid, illam tahid apabila tidak haid oleh perempuan tadi, hamilan dalam keadaan hamil, kama wal ghalibu, sebagaimana telah lumrah di kalangan kita. Berarti ada orang hamil tapi haid, gitu ya.
Karena ghalibnya orang hamil itu kagak haid. Tapi di sini dikatakan ya, apabila itu terjadi kalau kagak hamil, kalau kagak mengalami haid pada masa hamilnya. Jadi nggak usah heran nanti ya, ketika perempuan hamil bisa haid itu. Tapi itu jarang banget. Kan bahasanya begitu kan? Illam tahid hamilan, apabila tidak haid oleh orang hamil, kama wal ghalib, biasanya memang orang hamil itu kagak haid lagi gitu. Wa illa seandainya tidak ada muta'in ala adamul haid, in qadat, maka terputus iddatuha oleh masanya, iddahnya bil aqra'i, dengan masa suci daripada haid. Fala ya'rumu, maka tidak menjadi haram talaquha, oleh mentalak suami kepada istrinya, izla tatwila, karena tidak menunggu lama, hina izin, ketika ini haid, ketika hamil. Afada, menjelaskan zalika, akan hal tersebut, Asy-Syarqawiyyu, oleh Imam Asy-Syarqawi. Jadi begini, kalau di tengah-tengah dia hamil ditalak ya, terus dia dapat haid, maka dihitung haidnya satu itu ya, sebab 3 kali masa sucian. Nah, kalau kejadian seperti ini, maka mentalak wanita ketika dalam keadaan hamil hukumnya tidak haram itu ya. Kalau dia tahu 9 bulan tidak haid lagi, maka itu hukumnya haram meskipun talaknya sah. Jadi perkara yang sah tapi dihukumi tetap dapat dosa. Gampangnya begini, kalau kita sholat asar 1 rakaat di waktu maghrib, asar kita sah, adaan tetap ya, tapi dosa itu. Tapi kita tetap mendapatkan dosa ya. Kadang-kadang orang sekarang kalau dikasih pengertian begitu, ada yang nyeletuk, mendingan bisa sholat sekalian, sholat juga dapat dosa juga gitu kan. Simple kan hukum ya. Dia gak sadar bagaimana menebusnya 1 rakaat sholat ketika kita tinggalin, Masya Allah ya. 70 kali kita sholat sunnah baru bisa menebus 1 rakaat ya. Bahkan di kitab lain lebih berat lagi, 100 kali haji aja baru bisa menebus 1 rakaat. Karena orang banyak kagak ngerti, banyak kagak tahu, ninggalin sholat udah enak aja, udah nikmat aja ya gitu. Kalau dikata sholat asar ya, sampai salamnya waktu maghrib ya, sah sholat asar tapi dapat dosa, jawabannya mendingan bisa sholat sekalian, dosa dah sekalian ya. Dianggap dosa hal yang mudah, hal yang tidak begitu menakutkan, hal bukan yang merasa luar biasa. Ya begitulah orang-orang zaman sekarang ya. Kenapa? Kagak berasa kita makan, kagak berasa kita mengerjakan ya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Masih bersyukur kita umatnya Nabi Muhammad, yang salah satu keistimewaannya adalah azabnya ditangguhkan, azabnya ditunda sampai nanti hari kiamat. Kalau gitu jadi umatnya sebelum Nabi Muhammad ya langsung diazab. Pada hari itu juga langsung diazab. Bahkan zaman Nabi ditawarin ya, mau disiksa nih orang satu kampung, Nabi ditawarin. Ketika Nabi di Taif disiksa di satu gunung sampai pecah bibirnya, pecah pelepisnya, sampai berdarah Nabi, malaikat nyamperin ya,
Gunung Thaif mau diangkat, ada gunung kiri kanan. Ya, kalau kata Nabi, ya udah laksanain, ya diazab itu umatnya. Tapi Nabi kagak. Ya, kata Nabi apa? Ya, saya tidak mengharapkan orang tuanya untuk masuk Islam, tapi saya masih mengharapkan anak cucunya masih bisa memeluk agama Islam. Itu Nabi sayangnya sama umatnya. Ya. Bukan sekedar sama umat Islam doang. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Bersikap sangat tegas itu. Bahkan Sayyidina Umar nurutin ini. Ya, ketika orang Yahudi mau dizolimi, ya, akhirnya Umar turun tangan. Ya, jadi nggak ada keistimewaan itu, ya hanya terbatas kepada umat Islam doang, tapi semuanya juga. Gitu. Jadi nggak ada bencana alam itu dengan sebab karena di situ kampung tempat orang mabok-mabokan. Seperti contoh tsunami 2006 itu ya. Dikata apa? Dikata di pantai udah banyak orang yang telanjang, di pantai udah banyak orang yang mabok. Lu bukan dia doang yang kena, ribuan orang muslim pun ikut kena. Itu ujian kalau di kalangan umat Islam. Jangan dianggap kecipratan. Gitu. Ya, nggak ada kita kebagi-bagian. Kalau kedapetan sialnya ya mungkin. Ya, kalau kecipratan dosanya sehingga kita ikut diazab, kita ikut diseksa, ini enggak terjadi kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita masih punya pemikiran orang berbuat zina di tetangga kita, maka 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah kanan, 40 rumah belakang, radius 40 rumah ini akan mendapatkan naas, akan mendapatkan belai, ya, dengan sebab ada melakukan perbuatan zina. Nah, ini zinanya kalau terang-terangan. Ya kalau kita kagak tahu, kita kecipratan, la ilaha illallah, kagak enak bener. Ya, bagi orang yang tahu, bagi orang yang enggak bahwa di situ ada tempat kumpul kebo, didiemin aja. Nah ini yang akan dapat sialnya, yang akan dapat belainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika melihat maksiat terjadi di depan matanya, mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, gitu ya. Ini karena hubungannya sah, hukumnya mentalak, tapi tetap dia dapat dosa. Wadhiharu, dan melakukan zihar. Apa sih zihar? Wahwa bermula zihar tasbihuz zawji zawjatahu bil hurmati bimahramihi. Apa dawu Syekhul Islam? Zihar itu tasbihuz zawji zawjatahu, menyerupai oleh lakinya, menyamakan oleh suaminya, zaujatahu akan istrinya, bil hurmati pada mahramnya. Bimahramihi, dengan mahramnya, bil hurmati dalam hukumnya haram, bimahramihi ya dilakukan dengan mahramnya, dengan muhrimnya. Apa dawu Syekhul Islam? Jadi zihar itu menganggap apa? Kata lakinya kepada istrinya, muka lu sama banget kayak ibu gua. Nah itu nggak boleh, itu namanya zihar. Ya. Kita sama ponakan kagak batal, kita samain sih kita. Wah mirip banget sama ponakan anak. Ya,
Wih, mamah mirip banget kayak si Ano, anaknya si Ano. Padahal itu adalah ponakan. Nah, itu namanya zihar. Enggak terkudu kepada orang tuanya. Itu. Ya. Beda kalau kita nyamain anak kita sama neneknya. Ya. Saya punya anak Jeda misalnya. Wah, Jeda mirip banget Haji Sarah. Itu enggak ada urusan karena Jeda bukan istri saya. Jeda itu anak saya. Yang kagak boleh istri saya anggap sama seperti keluarga mahram saya. Ya, itu namanya zihar. Maka ucapan zihar itu ya menyebabkan kita nggak boleh sampai kita nggak boleh menyetujui, bahkan ini bisa jadi satu hal yang haram itu. Nah, itu disampaikan sama keluarga kita. Sekarang lebih banyak apa? Suami nganggap istrinya udah kayak jablay gitu misalnya. Ya, apakah jatuh hukum zihar? Enggak. Ya, saking keselnya istri susah banget dibilangin, kalau jemur pakaian suruh pakai kerudung, nyapu depan rumah suruh pakai kerudung, ya. Pas kita pulang jalan jemur pakaian kagak pakai kerudung, udah kayak jablay begitu, jemur pakaian kagak pakai kerudung. Ya. Bahkan ini jadi alamin ya sampai terjadi satu perceraian. Ya. Kalau orang bininya dianterin sama tukang ojek, jarang yang marah. Ya. Jarang yang marah. Jangan coba-coba istri kita dianterin sama teman kita. Waduh, jangan coba-coba. Ya. Itu. Apalagi dianterin sama mantan, waduh jangan coba-coba. Apalagi dianterin orang lebih ganteng daripada kita, waduh repot tadi. Ya, mendingan nyari jadi tukang ojek. Ya, pakai jaket ojol gitu kayak gitu ya. Mendingan nyari dah. Itu untuk menghindari satu keributan. Meskipun ada apa-apa di luar kita kagak tahu. Ya, besok cari dah yang mau jual jaket ojol gitu ya. Biar jadi selamat. Wabihi, dan itu di dalam zihar, aywali ajli zihari, yakni karena melakukan zihar, kafaratun, bermula hukum kafarat, illam yutallaquha, illam yutallikha, apabila tidak mentalak oleh suaminya kepada istrinya, ba'dahu setelah zihar, fauran dengan segera. Nah, itu ada istilah majas apa sih? Kata-kata tersirat, apa namanya itu? Kiasan. Iya, kiasan. Ya, zihar itu hampir seperti kiasan. Emang niat dia mau cerai istrinya, terus dia ngucapin kata-kata zihar. Ya, ente seperti Ibu Ana, jatuh talaknya kalau dia niat mentalak. Kalau dia karena keceplosan, ya maka buru-buru bayar kifarat sebelum dia jatuh talak, sebelum dia jatuh talaknya. Ai zamana imkani furu qatin syar'iyatin, yakni pada masa perceraian menurut syariat, furqah, ya, masa pemisahan ya secara syariat. Aibi ayas kutayani, dengan bahwasanya apabila diam oleh suaminya, antolaqiha, daripada mentalak istrinya, biqadri nutqihi, dengan seukuran ucapan suaminya,
bima dengan ucapan yaqau yang terjadi di dengan ma, ya, firaquha oleh masa perpisahannya. Katolak tuki seperti lafaz tolak tuki aku menceraikan kamu. Wa anti talikun bermula engkau adalah orang yang tertalak. Walau jahilan au nasian, sekalipun ucapan ziharnya tadi itu tidak ngerti, au nasian atau dalam keadaan lupa. Apa dasar kawiyu, demikianlah penjelasan Imam Asy-Syarqawi. Wahia bermula kafarat ayat kafaratu itu raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan budak yang mukminah. Budak perempuan yang mukmin dimerdekakan, itu bayar kifaratnya, ya. Sekarang udah enggak ada, bagaimana? Fala tutsi'u, maka tidak boleh kafirotan, ya, orang perempuan yang kafir. Salimatin yang sehat, jasad yang sehat, apa, zahir batinnya, min aibin daripada cacat, yukhillu yang bisa menghalangi cacat tadi, bi amali dengan pekerjaan, ikhlalan dengan terganggu, bayinan yang jelas-jelas, ya. Jadi dalam keadaan sehat, ya, zahir batinnya, artinya budak yang dimerdekakannya itu masih bisa manfaat hidupnya. Jadi kalau budak yang udah renta, yang kagak mampu kerja, ini enggak jadi hitungan. Yang dihitung cuma budak yang muslim yang merdeka itu, ya, yang selamat, yang sehat zahir batinnya. Fa'in ajaza, maka apabila tidak ada, tidak mampu, ail mukafiru, yakni untuk membayar kafarat, an itqahisnan, anil i'taqi, daripada memerdekakan budak, hisan secara indra, baca indra, au syar'an atau menurut syariat, waqta adatil kafarati, di masa-masa menunaikan kafarah. Soma, maka puasa sahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, an kafaratihi, daripada bayar kifarahnya zihar. Paraqiku, adapun bermula budak ketika melakukan zihar, la yukafiru, itu tidak membayar kifarat dengan memerdekakan budak. Budak mau merdekain bagaimana? Illa bisawmi, kecuali dengan puasa. Ya, karena sesungguhnya budak mu'sirun, orang yang miskin, isla yang meliku syai'an, karena tidak memiliki sesuatu apapun. Wayan kotiu, dan terputus at-tatabu'u, oleh terus menerusnya, ini puasanya maksudnya, ya, bipauti yaumin, dengan sebab lewatnya 1 hari, walau biuzrin, sekalipun dengan sebab sakit, kamarodin, seperti walau biuzrin, sekalipun dengan uzur, kamarodin, seperti sakit, au safarin, atau bepergian, fayajibu, maka wajib al istinafu, oleh mulai dari awal lagi, ya. Oh, kalau melakukan zihar atau kita ini sama hukumnya dengan bersetubuh ketika dalam keadaan puasa di siang hari bulan Ramadan. Yang bayar kifaratnya cuma lakinya doang, perempuan sama kagak. Ya, jangan bego-begoin perempuan, ya. Ini kita sarang sebulan nih mama sebulan, kita saya sebulan katanya, bego-begoin perempuan namanya itu, ya.
Kalau perempuan bagaikan ember, kita gayungnya. Nggak ada mungkin ember maranin gayung, nggak ada. Pasti gayung yang maranin ember itu. Ya meskipun apa? Ya meskipun ada cerita perempuan memperkosa laki zaman sekarang ada. Ya, itu. Tapi itu masalah yang uniknya, luar biasa. Jadi istilahnya bayar kifarat itu terjadi kepada orang laki. Ketika kita melakukan zihar, makanya jangan suka nyamain-nyamain istri kita dengan keluarga kita tuh, jangan sampai keluar kata-kata begitu. Ya, dapat istri yang on juga lagi, yang kagak ngerti juga lagi. Ya, kalau istri yang ngerti dengan kata-kata begitu mesti dibilangin suaminya. Ya, jangan dites, tadi cuma dites lagi bininya. Jangan. Ini hukum bukan buat tes-tesan. Jajalin istri gua ngerti kagak gitu ya. Ya. Ketika ngerti udah terlanjur, ya udah siap-siap aja nyari orang buat temenin puasa 2 bulan berturut-turut itu. Ya. Udah 29 hari batal lagi, sakit ampun ya Allah, tinggal besok sehari doang. Ngulang lagi dari awal. Ya. Kalau kagak mau dapat ujian yang lebih berat, banyakin istighfar, jangan sok-sok ngelawan. Kadang-kadang kita konyolnya manusia begitu. Ngeliat hukum syariat, dibang 2 bulan, gua dulu masih muda, masih bisa puasa sampai 3 bulan. Rejab, Saban, Ramadan, puasa 3 bulan, dibang 2 bulan. Ya yang begini ada aja ujiannya. Pasti diuji sama lo, pasti udah. Ini kita jangan songong-songong lah jadi orang lah. Ya, jangan songong. Kita mesti mikir di atas langit ada langit. Ya, kita jago baca kitab, jangan nyalain orang baca kitab mulu. Ya, kita jago silat, jangan jadi jagoan mulu. Kita jago main catur, jangan kampung orang disambangin mulu. Siapa aja main catur sini, siapa yang jago? Rokok 2 bungkus, rokok 2 bungkus. Bakalan ada jatahnya nanti. Ya, tukang ceramah, tukang dagang kalau merasa jago, waduh repot dah. Ya, yang jago cuma ayam doang, kagak ada lagi udah. Ya, ayam jago. Kalau ikan mas nggak ada yang perempuan, laki semuanya. Ya, artinya jangan sampai kita yang begini-begini kita tantang. Hukum syariat bukan ditantang, mestinya kita mesti sadar kita udah diatur semuanya. Ya, ketika kita tertimpa masalah, ya banyakin dah istighfar, banyakin. Ya, banyakin istighfar semuanya karena ulah kita sendiri, karena tingkah laku kita sendiri, karena kecerobohan kita sendiri. Pasti. Ya, ini kalau kata-kata saya udah pasti dah. Kayaknya hampir pasti kejadian. Merasa sombong dikit akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pakaian Allah. Ketika dipakai oleh manusia, kira-kira kesinggung kagak tuh Allah? Wah, Allah cigukan dikata. Ya. Ini kagak pantas kita. Selagi kita jaya, ya, jangan pamer-pamer. Jangan ngerendahin jangan ngerendahin orang. Ketika kita susah, kan orang zaman sekarang susah aja gaya. Gimana kagak susahnya coba? Susah, gengsinya aja luar biasa. Bagaimana jika kagak susah? Itu. Ya. Menyembunyikan kesulitan kita, menyembunyikan kesusahan kita bukan dengan cara sombong, bukan dengan cara gengsi. Bagaimana caranya orang kagak tahu? Udah susah belagu lagi, sombong kan nauzubillah min zalik lagi. Ya elah. Ya. Sampai terkadang-kadang kalau saya ngeliat orang begitu kelupaan. Jarang saya ngomong mampus lu, jarang. Udah saking gedengnya, udah susah belagu lagi. Mampus terus kalian begitu. Udah saking kagak tahan. Aneh ngeliat orang kayak begitu. Ya. Nah disinilah lagi-lagi kita mesti, ya, memahami itu. Jangan kita sembrono dalam menghadapi, dalam menyikapi hukum-hukum agama. Ketika kita meranggap remeh, maka pasti akan terjadi sesuatu hal. Itu. Ya. Pernah pengalaman saya itu.
Ketika saya ajarin, ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nengok kiri, nengok kanan, ya. Itu. Dibilangin berkali-kali kekehnya luar biasa, gitu ya. Akhirnya ada satu waktu dia lagi azan, di belakangnya ada orang yang dia panutin banget, yang dia dengar kata omongan banget. Gitu. Ya. Ketika azan lurus-lurus saja, habis azan diomelinnya sangat luar biasa. Sama tuh orang yang dia hargai, tuh orang yang dia hormati. Coba sana aja pakai, oh iya, bagus juga anak murid gua azannya. Ngerti namanya. Ini azan lurus saja. Ya. Emang kagak boleh ada lurus aja. Hah? Boleh. Nggak boleh. Iya. Oh gitu. Ajan kelas-kelas. Ya. Nah ini artinya kita jangan sekali-kali nyepelein urusan agama. Urusan agama. Pasti ada kena batunya nanti. Fa'in ajaza, maka apabila ia tidak mampu, la bifautihi binahwi jununin, tidak terlewat waktunya dengan sebab gila, baru 20 hari saking stres aja puasa, sendeng, ya, stres, kagak sadar, ya, terus tungguin sampai dia sadar. Kalau kagak sadar ya udah nggak ada hukum lah lagi. Selama 2 tahun sadar tuh orang, kita bilangin, tong, lu baru puasa 20 hari, tinggal 20 hari lagi, kambuh lagi pasti itu. Ya, bisa-bisa stresnya kambuh lagi, tapi enggak terputus, ya. Kalau tadi uzur, dia sakit keja apa jangan nganggap seperti urusan yang lain. Masa Allah kagak paham, masa Allah kagak tahu orang lagi sakit masih suruh puasa aja. Dikata Tuhannya kejem banget tuh, ya. Nah kita diajari hukum, ya, bukan untuk merendahkan, ya, tapi biar kita disiplin, biar kita jadi ngerti aturan agama kita. Sebab aturan agama kita udah banyak yang kita kagak tahu ini, ya. Fa'in ajaza, maka apabila ia tidak mampu an shaumin, daripada puasa, au tadabu'in, atau karena berturut-turutnya, lima rodin, karena sakit, yadumu, maka ia melanjutkan syahra ini akan 2 bulan bizzanni, dengan prasangka, dengan dugaan, au lima sakotin, atau syadidatin, atau karena sakit kepayahan yang sangat berat, walau li syabakin, sekalipun karena besar hawa nafsunya, au khaufin, atau besar rasa takutnya, kekhawatiran tambah parahnya, ziyadati maradin, akan tambah parah penyakitnya. At'ama, maka memberikan makal, alto, yakni memberikan, sitina miskinan, 60 orang miskin, ahla zakatin, akan orang yang berhak menerima zakat, sitina muddan, 60 mud, min jinsi fitratihi, dari jenis zakat fitrahnya. Satu orang 1 mud. Nah ini yang lebih ringan nih, ya. Nanti di fikih ada yang boleh pindah langsung, ada yang kagak boleh pindah langsung. Itu seperti haji, ketika melakukan hal-hal al-kifarah boleh pilih, ya. Itu mau menyembelih atau mau membayar sekian real, ya silakan, boleh dua-duanya mau pilih. Kalau ini nggak boleh, cobain dulu puasa 2 bulan,
Kalau ada masalah dan itu masalah nggak bisa ditanggulangi, nggak bisa ada jalan keluarnya, ya jalan terakhir adalah baru ngasih makan orang miskin 1 hari 1 mud. Kalau 1 hari 1 mud kira-kira seleter ada kagak 1 caukan kita. Lebih kan? Seleter aja cuma 10.000, kalau 60 orang baru 600.000, ya kagak seberapa. Tuh akhirnya hukum disepele-sepelein. Ya, karena orang lebih gampang nyari duit daripada puasa. Kalau orang puasa kagak bisa nyari duit, kalau orang nyari duit kagak bisa puasa gitu. Fa'il ajaza, maka apabila tidak mampu minal jami'i dari semua kifarat tadi, lam taskut, maka tidak gugur al kafaratu oleh kifaratnya, anhu daripada orang tersebut. Fa idza qadara ala haslatin, maka apabila ia mampu 1 tingkatan, fa'alaha, maka dia harus melakukan hal tersebut. Wa minha wallahu a'lam bishawab. Jadi sini kata-kata terakhirnya, sampai kapanpun kifarat kalau belum dibayar tetap terdapat hukumnya bayar kifarat tersebut. Maka ya, ketika dia mampu melakukan puasa, lakukan puasa. Ini saya akan bahas memerdekakan budak karena udah kagak ada budak. Langsung aja puasa 2 bulan berturut-turut, ya, atau memberikan, kalau puasa kagak mampu, memberikan makanan, berarti beras. Sebab kita zakat fitrah dengan beras, kagak boleh pakai kue bolu meskipun mahalan kue bolu misalnya, ya. Sebab kifarat sahnya dengan apa yang kita pakai ketika zakat fitrah. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi kesimpulannya, pertama kita mentalak, talak itu ada aturannya, ya. Jangan kita mentalak istri dalam keadaan hamil, ya, dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas, karena ini masa-masa yang sangat berat, ya. Zaman sekarang perempuan haid aja udah kayak orang beling satan, ya, apa aja salah, pengaruh dikata, ya. Kalau dipengaruhin ya jadi pengaruh. Kalau kagak dibiasain ya nggak akan biasa, ya. Yang kedua, zihar itu menyamakan istri kita dengan orang-orang yang haram kita nikahkan, seperti ibu kita, kakak kita, adik kita, atau ponakan kita, ya. Nggak mungkin istri kita samain sama nenek-nenek, nggak mungkin, ya. Kalau disamain sama orang lain ya silakan, ya. Saya Allah istri anak kayak nikah Ardila gitu ya, kayak Desi Ratnasari, ya sah-sah aja, ya, sah-sah aja, asal jangan lagi bersetubuh, ya. Ketika kita bersetubuh kita hayalin seperti menyetubuhi nikah Ardila mayit gitu, ya. Nah itu yang kagak boleh, ya. Kalau kita sama-samain sih terserah, asal jangan kepada orang yang masih mahram kita. Ketika itu terjadi, jalan keluar gimana? Ya puasa 2 bulan. Kalau kagak mau puasa, pertama talak dulu. Kalau kagak ditalak, maka wajib kembali dia sampai melakukan apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini ngerti begini yang ngaji doang. Ya perempuan kagak ngaji, ya kagak ngerti juga. Dia mau disamain sama kambing ke, mau disamain sama kebo juga gue bakalan marah, ya. Karena kagak ngaji. Gitu. Banyak perempuan yang kagak ngerti zihar. Apa sih zihar? Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh